Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang saya hormati dan juga Ibu Fani Ustaji selaku dosen pembimbing bisnis internasional. Jadi, kelompok kami ini ingin presentasikan hasil diskusi kami bertiga atau berempat, yang mana judul kami adalah International Organization Design and Control Organization. Boleh next. Nah, di sini kita dari grup 11 sama kelompok 11 ya. Sebelumnya kenalin kelompok-kelompok kita yang keren-keren banget. Sebelumnya kenalin saya Muhammad Faruk Grafit dengan NIM 1705624142 dan juga ada Intan Maharani dengan NIM 1705624005 dan ada Muhammad Akbar Gibran dengan NIM 1706226062 dan terakhir ada Jahwahar Malifutri dengan NIM 1705624124. Boleh next. Oke, yang pertama itu mengenai organization design. Nah, jadi ibaratnya membangun rumah, desain organisasi atau struktur organisasi itu adalah denah atau kerangkanya. Nah, ini adalah cara perusahaan mengatur siapa yang melakukan apa, departemen apa saja yang ada, dan bagaimana komunikasi berjalan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Nah, bentuk denah ini tuh sangat bergantung pada seberapa besar perusahaannya, apa strateginya, teknologi yang dipakai, dan budaya kerjanya. Nah, desain organisasi itu bukan sesuatu yang dibuat sekali lalu ditinggalkan karena strategi bisnis selalu berubah, struktur perusahaannya pun harus ikut menyesuaikan. Nah, rata-rata perusahaan besar itu melakukan penyesuaian kecil setiap tahun dan merombak besar-besaran setiap di 4 sampai 5 tahun. Nah, contohnya sendiri adalah Lenovo. Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, Lenovo telah melakukan puluhan perombakan struktur organisasi skala besar dan ratusan penyesuaian kecil demi menyelaraskan desain perusahaan dengan strategi bisnis. Nah, perombakan ini itu juga secara khusus didorong oleh transisi mereka dari sekedar perusahaan komputer domestik menjadi raksasa teknologi multinasional. Nah, seiring dengan meluasnya jangkauan pasar dan keragaman produk, Lenovo secara berkala juga memecah dan menyusun ulang divisinya seperti membentuk grup khusus untuk PC dan juga smartphone, bisnis mobile, hingga data center. Nah, agar perusahaan tetap lincah, fokus pada inovasi teknologi terbaru, dan mampu merespons tantangan pasar global secara cepat. Nah, tanpa struktur yang jelas, perusahaan itu tidak bisa berjalan. Nah, melalui desain ini tuh perusahaan melakukan empat hal penting. Yang pertama itu adalah membagi sumber daya dengan menentukan modal dan fasilitas untuk tiap bagian, lalu membagi tugas dengan menentukan siapa mengerjakan apa. Lalu ketiga, membuat aturan main seperti memberitahu karyawan tentang prosedur dan target kerja dan juga lalu lintas informasi, yaitu mengumpulkan dan menyebarkan data agar bos bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ini sangat vital bagi perusahaan multinasional yang cabangnya ada di mana-mana. Nah, selanjutnya adalah tahapan saat perusahaan berekspansi ke luar negeri. Yang pertama itu ada domestik. Nah, awalnya perusahaan hanya fokus di dalam negeri. Kalaupun ada barang yang terjual ke luar negeri, biasanya lewat pihak ketiga. Nah, di tahap ini tuh struktur perusahaan tidak perlu diubah sama sekali. Yang kedua ada ekspor langsung skala kecil. Nah, pesanan dari luar negeri itu mulai masuk secara langsung, tapi jumlahnya masih sedikit. Nah, tugas mengurus pesanan ini itu biasanya hanya dititipkan ke staf di departemen yang sudah ada, misalnya ke staf marketing atau keuangan. Lalu yang ketiga ada membuat departemen ekspor. Nah, penjualan ke luar negeri makin kencang, menitipkan tugas tidak lagi efektif. Nah, jadi akhirnya perusahaan membuat departemen ekspor khusus untuk fokus mengurus pengiriman, mencari distributor asing, dan juga pemasaran internasional. Lalu yang terakhir itu ada membentuk divisi internasional. Nah, ketika penjualan sudah sangat besar, perusahaan itu mulai menempatkan karyawan di luar negeri atau bahkan membangun pabrik dan juga kantor cabang di negara lain. Karena urusannya sudah mulai rumit mengenai soal hukum, budaya asing, koordinasi jarak jauh. Nah, Departemen Ekspor itu tidak sanggup lagi menanganinya. Jadi perusahaan pun naik level dengan membentuk divisi internasional, sebuah divisi khusus dan besar yang bertugas mengendalikan seluruh operasi bisnis di luar negeri secara mandiri. Nah, selanjutnya adalah mengenai Global Organization Design.
Nah, ketika sebuah perusahaan sudah bertransformasi menjadi perusahaan multinasional atau kita sebut sebagai MNC berskala penuh, nah memiliki divisi internasional yang terpisah sudah tidak lagi efektif. Perusahaan harus melebur divisi tersebut dan beralih menggunakan desain organisasi global. Tujuannya adalah agar seluruh cabang di berbagai belahan dunia bisa bekerja sama, berbagai ilmu dan teknologi dengan mudah, serta menjalankan strategi secara serempak tanpa ada dinding pemisah antara pusat dan juga internasional. Jadi saat perusahaan sudah benar-benar mendunia, mereka tidak lagi mengurung urusan luar negeri di dalam satu divisi kecil. Mereka mengubah seluruh bentuk perusahaannya agar bisa bergerak sebagai satu kesatuan yang membaur di pasar global. Nah, ini adalah tiga pengetahuan yang wajib untuk bersaing secara global. Yang pertama itu, mohon maaf, ini adalah maksud saya adalah tiga gaya pendekatan atau filosofi perusahaan. Yang pertama itu ada etnosentris, yaitu gaya negara asli atau gaya negara asal. Nah, perusahaan itu menjalankan bisnis di luar negeri dengan cara yang sama persis seperti yang mereka lakukan di negara asalnya. Contohnya, sebuah restoran burger asal Amerika membuka cabang di Indonesia. Mereka menjual menu, porsi, dan rasa yang sama persis seperti di Amerika tanpa menambahkan opsi nasi atau saus sambal lokal. Nah, posisi manajer cabang pun juga wajib diisi oleh orang yang didatangkan langsung dari Amerika karena mereka merasakan cara kerjanya tuh asli adalah eh, cara mereka sendiri. Nah, lalu yang kedua ada polisentris atau gaya adaptasi lokal, yaitu perusahaan sepenuhnya menyesuaikan kustomisasi cara kerja dan produk mereka setiap negara agar cocok dengan pasar lokal masing-masing. Contohnya adalah sebuah perusahaan mie instan ya, asal Korea Selatan berekspansi ke Indonesia karena tahu selera masyarakatnya berbeda, mereka mengubah total resep aslinya, memproduksi varian rasa lokal seperti rasa soto atau rendang, dan memastikan produknya 100% halal. Mereka juga menunjukkan orang Indonesia yang asli sebagai direktur cabang karena dianggap paling mengerti pasar lokal. Lalu ada geosentris atau gaya standar global. Jadi perusahaan mencari tahu apa yang dibutuhkan konsumen secara global, lalu menciptakan satu standar operasi kelas dunia yang diterapkan sama rata di semua pasar. Contohnya adalah perusahaan pembuat smartphone raksasa seperti Apple. Mereka memproduksi satu model iPhone dengan standar kualitas, desain, dan fitur yang sama untuk dijual ke seluruh penjuru dunia. Nah, dalam hal rekrutmen juga mereka merekrut orang-orang terbaik dari seluruh dunia untuk menjadi pimpinan atau insinyur dan tidak peduli dari negara mana mereka berasal. Lalu di sini ada 6 bentuk desain global atau struktur global. Yang pertama itu ada produk yang berfokus pada jenis barang yang dijual, lalu ada wilayah yang berfokus pada pembagian area geografis, misalnya cabang Asia, Eropa, dan lain-lainnya. Lalu ada fungsional, itu fokus pada keahlian departemen seperti tim marketing global, tim HR global. Lalu keempat ada pelanggan yang fokus pada siapa pembelinya, misalnya pembeli retail atau korporat. Lalu yang kelima ada matriks atau gabungan dari beberapa bentuk yang lebih kompleks yang menggunakan sistem hierarki ganda di mana karyawan bertanggung jawab kepada manajer fungsional dan manajer project. Lalu yang keenam ada hibrida atau hybrid, yaitu struktur yang menggabungkan divisi-divisi yang terpisah, misalnya produk, wilayah, atau fungsi di bawah satu atap atau komando, sehingga sumber daya bersama dapat dikelola secara terpusat sementara operasionalnya juga tetap terpisah secara struktural. Lalu saya akan jelaskan secara detail mengenai beberapa bentuk desain global tadi. Yang pertama itu ada global product design. Jadi desain ini merupakan salah satu struktur yang paling sering digunakan. Gampangnya seperti sebuah payung raksasa. Jadi perusahaan itu membagi anak-anak perusahaannya berdasarkan jenis produk yang mereka buat dan masing-masing divisi ini beroperasi mandiri secara global. Nah, ada dua jenis global product design. Yang pertama ada M-form atau multidivisional. Ini tuh digunakan jika produk-produknya itu masih saling berhubungan. Misalnya perusahaan otomotif yang membagi divisinya menjadi divisi mobil penumpang dan divisi truk komersial. Nah, keduanya itu berbeda tetapi masih punya kaitan. Lalu ada juga H-form atau holding yang digunakan jika produk-produknya sama sekali tidak berhubungan. Nah, setiap bisnisnya berjalan sendiri-sendiri tanpa bergantung satu sama lain. Di sini adalah salah satu contohnya itu Samsung. Nah, Samsung ini adalah contoh sempurna untuk struktur H-form. Kita mungkin paling kenal Samsung dari divisi elektroniknya ya, seperti smartphone atau mungkin TV. Padahal Samsung sebenarnya juga punya hampir 80 anak perusahaan yang sangat berbeda. Ini adalah contoh bagannya.
Bisa dilihat dari bagian ini, Samsung terdiri dari beberapa grup, ada grup elektronik, grup bahan kimia, grup layanan keuangan, dan juga grup lain-lainnya. Jadi di jenis H-form ini, setiap grup berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling campur tangan. Nah, desain ini tuh memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Yang pertama adalah ahli di bidangnya, karena manajer hanya fokus pada satu jenis produk. Mereka jadi sangat menguasai produk tersebut luar dalam. Lalu ada cepat adaptasi, jadi manajer bisa lebih cepat memasukkan teknologi baru ke dalam produk mereka tanpa harus menunggu persetujuan dari divisi lain. Lalu ada pemasaran yang lebih bebas, jadi setiap produk bisa punya strategi iklannya sendiri, tidak perlu disamakan dengan seluruh perusahaan. Untuk kelemahannya, yang pertama ada boros biaya karena masing-masing berjalan sendiri. Setiap divisi harus punya tim HRD, tim pemasaran, dan pabriknya sendiri. Ini jelas memakan biaya lebih besar daripada jika digabung. Nah, lalu ada inovasi terbatas karena divisinya itu bisa-bisa ilmu atau inovasi yang ditemukan di satu divisi sangat sulit untuk dibagikan ke divisi lainnya. Lalu yang kedua ada global area design. Jadi sebelumnya kita kan membahas perusahaan yang dibagi berdasarkan jenis produk. Nah, kalau global area design ini membagi struktur perusahaannya berdasarkan wilayah atau letak geografis. Nah, sistem ini tuh sangat cocok untuk perusahaan yang produk atau layanannya harus banyak diubah agar sesuai dengan selera, budaya, atau aturan hukum di masing-masing negara tujuan. Nah, salah satu perusahaan yang menerapkan desain ini adalah Adecco. Jadi Adecco ini tuh perusahaan asal Swiss yang bergerak di bidang penyalur tenaga kerja. Nah, mereka ini tuh sebagai agen penyedia tenaga kerja sementara atau outsourcing terbesar di dunia yang melayani lebih dari 100.000 klien melalui lebih dari 5.500 kantor yang tersebar di berbagai negara. Nah, jadi dalam bisnis penyaluran tenaga kerja ini, aturan hukum dan budaya kerja sangat berbeda-beda di setiap negara. Oleh karena itu, Adecco menggunakan Global Area Design dengan membagi perusahaannya menjadi 10 divisi utama wilayah geografis di dunia, seperti yang bisa kita lihat. Nah, seperti yang bisa kita lihat ini di bagian ini tuh, jadi ada Adecco di wilayah Australia dan New Zealand, Perancis, Jerman, dan lainnya. Nah, manajer di setiap wilayah, misalnya divisi Asia atau Eropa, bebas menyesuaikan sistem rekrutmen dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di negara tersebut. Nah, setiap divisi juga mampu mengurus sendiri urusan promosi, iklan, dan pelayanan klien agar sesuai dengan budaya kondisi di pasar tenaga kerja lokal. Nah, desain itu juga tidak bergantung pada satu aturan kaku dari kantor pusat, jadi manajer wilayah bisa dengan cepat mengubah strategi jika ada perubahan tren lowongan pekerjaan di daerahnya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada sangat paham pasar lokal, di mana manajer di setiap wilayah tahu persis apa yang diinginkan oleh konsumen di negaranya. Lalu kedua, cepat beradaptasi. Jadi manajer bebas mengubah produk, campuran menu atau barang hingga gaya promosi dengan cepat untuk merespon tren di wilayah tersebut. Nah, untuk kelemahannya sendiri ada kehilangan efisiensi atau lebih boros karena perusahaan tidak bisa memproduksi satu barang massal di satu pabrik murah untuk dikirim ke seluruh dunia. Juga inovasi juga lambat menyebar, lalu ada pekerjaan ganda atau duplikasi sama seperti desain produk yang sebelumnya. Sistem ini tuh boros sumber daya. Setiap benua atau negara harus punya tim ahli pemasaran, ahli produk, dan pabriknya masing-masing. Lalu sulit membuat perencanaan global karena setiap wilayah mengurus pasarnya sendiri-sendiri. Pimpinan pusat akan kesulitan jika membuat satu strategi seragam untuk seluruh dunia. Lalu ada global functional design. Ini tuh membagi perusahaan berdasarkan fungsi kerja atau departemen seperti keuangan, pemasaran, produksi, dan lain-lainnya yang bertanggung jawab untuk seluruh dunia. Struktur ini juga sering disebut sebagai U-form atau unity atau kesatuan karena menyatukan fungsi yang sama dari seluruh dunia di bawah satu pimpinan. Nah, untuk desain ini itu sangat cocok untuk perusahaan yang hanya menjual satu jenis produk atau jasa yang sama di mana-mana. Misalnya British Airways atau maskapai penerbangan yang ada di Inggris. Bisnis ini itu mereka hanya satu, yaitu jasa transportasi udara. Jadi alih-alih membuat divisi berdasarkan negara, mereka membuat divisi berdasarkan fungsinya. Nah, bisa dilihat di gambar bagian ini, di British Airways ini tuh di paling atas ada chairman dan chief executive officer atau CEO. Dalam struktur fungsionalnya itu seluruh keputusan besar dari seluruh dunia akan bermuara dan dikendalikan langsung oleh satu komando di pusat ini. Nah, lalu kita juga
bisa lihat ada kotak-kotak jingga di bawah CEO. Nah, British Airways ini tidak membagi divisinya menjadi divisi Asia atau divisi Eropa, melainkan langsung dibagi berdasarkan fungsi kerja atau departemen yang bertanggung jawab secara global. Nah, untuk keuntungannya sendiri, yang pertama sangat mudah berbagi ilmu ya, karena orang produksi berada di divisi yang sama, ilmu baru cepat menular. Misalnya di Exxon Mobil atau perusahaan migas, jika tim di Teluk Meksiko menemukan teknik pengeboran baru, teknik itu bisa langsung diajarkan ke tim pengeboran di Malaysia atau Italia dengan sangat cepat. Lalu ada kontrol yang terpusat atau kontrol terpusat yang kuat. Nah, pimpinan pimpinan di kantor pusat ini bisa dengan mudah mengatur ritme kerja di seluruh dunia. Jika permintaan minyak dunia turun, kepala divisi produksi global bisa langsung memerintahkan seluruh kilang minyak di dunia untuk mengurangi produksi secara serentak. Lalu ada fokus masalah yang jelas, karena jika perusahaan mengalami penurunan penjualan, bos bisa langsung meminta pertanggungjawaban nih dari departemen pemasaran tanpa harus kebingungan mencari sumber masalah di area atau produk lain. Lalu ada kerugiannya. Yang pertama itu tidak cocok atau biaya tidak cocok untuk banyak produk. Nah, jika perusahaan mulai menjual banyak jenis barang yang berbeda seperti Samsung, sistem ini akan langsung kewalahan dan berantakan. Lalu ego sektoral atau susah kerjasama antar departemen karena masing-masing departemen itu sangat fokus pada tugasnya. Mereka bisa lupa tujuan utama perusahaan. Misalnya tim produksi fokus membuat barang dengan biaya semurah mungkin, tapi tim pemasaran butuh barang dengan kualitas premium untuk dijual. Akhirnya terjadi konflik antar tim. Lalu ada global customer design. Nah, desain ini tuh membagi perusahaan berdasarkan siapa pembelinya atau target pasarnya. Nah, struktur yang digunakan eh, ini tuh dikelompokkan pelanggan yang dilayani memiliki kebutuhan yang sangat spesifik sehingga menuntut perlakuan dan keahlian yang sama sekali berbeda. Bisa dilihat di sini adalah perusahaan Kodak. Nah, contoh untuk desain ini itu walaupun produk utamanya sama-sama berkaitan dengan gambar atau foto, mereka membagi perusahaannya menjadi beberapa grup berdasarkan siapa yang membeli produk tersebut. Misalnya ada grup bisnis komersial yang fokus berjualan kepada pelanggan institusi berskala besar seperti studio film raksasa di Hollywood dan London. Lalu ada grup bisnis konsumen yang fokus berjualan roll film, media digital, atau kertas foto ke orang biasa, baik fotografer amatir ataupun profesional. Lalu ada grup bisnis baru nih yang fokus mencari pelanggan di pasar yang baru muncul atau menargetkan pelanggan perintis yang tertarik dengan teknologi mutakhir. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada pendekatan pemasaran yang tepat sasaran. Nah, mengecer 4 lembar kertas foto kepada perorangan itu tentu membutuhkan gaya komunikasi yang sangat berbeda dibandingkan saat menawarkan pasokan medis berskala besar kepada rumah sakit atau saat menjalin kerjasama supply atau demand dengan entitas bisnis seperti pelaku UMKM. Lalu ada pelayanan yang sangat spesifik. Lalu juga ada mudah melacak kinerja, jadi perusahaan juga dapat dengan mudah melihat kelompok pelanggan mana, apakah konsumen biasa atau klien komersial yang paling menghasilkan keuntungan. Lalu untuk kekurangannya sendiri ada boros ya, duplikasi sumber daya dan juga koordinasi antar divisi yang sulit. Lalu selanjutnya ada global metric design. Nah, jadi global metric design ini tuh jenis struktur organisasi internasional yang paling rumit jika dibandingkan dengan desain lainnya, karena sistem ini itu pada dasarnya menumpuk atau menggabung dua struktur organisasi yang berbeda menjadi satu. Nah, berikut adalah gambar bagannya. Jadi kita lihat pada bagan ini sangat jelas tentang ada persilangan antara desain fungsional dan juga desain produk. Nah, di kolom vertikal yang dari atas mewakili departemen fungsional seperti pemasaran, keuangan, operasional, dan lainnya yang melapor kepada CEO. Nah, di baris horizontal atau yang dari kiri itu mewakili manajer produk global seperti produk A, B, dan C, dan D. Nah, ketika perusahaan ingin membuat produk baru, mereka akan mencabut perwakilan dari Departemen Pemasaran, Keuangan, Operasional, dan HRD untuk bergabung ke dalam satu tim proyek produk tertentu. Nah, sistem ini juga sangat fleksibel karena setelah proyek pengembangan produk selesai, tim itu bisa langsung dibubarkan dan anggotanya akan pindah ke tugas yang baru. Nah, untuk keuntungannya sendiri itu tentu saya sangat fleksibel. Anggota tim proyek bisa ditambah atau dikurangi dengan mudah seiring berubahnya kebutuhan perusahaan. Lalu juga ada kolaborasi keahlian di mana sistem ini itu berhasil mempertemukan orang-orang ahli di bidang fungsionalnya sendiri dengan orang-orang ahli yang di bidang produk untuk kerjasama.
menghindari tantangan pasar global. Nah, ada juga komunikasi lintas divisi di mana mendorong para manajer dari berbagai divisi yang sebelumnya tidak saling kenal untuk berkoordinasi secara aktif. Untuk kerugiannya sendiri ada konflik loyalitas di mana seorang karyawan itu bisa memiliki dua atasan sekaligus. Nah, karyawan sering kali kebingungan dan tertekan karena manajer fungsionalnya meminta satu hal, tapi manajer produknya menuntut hal yang berbeda. Lalu ada pengambilan keputusan lambat karena biasanya jalur laporannya itu sangat rumit. Nah, lalu yang ketiga ada tidak cocok untuk semua bisnis karena sistem ini tuh sama sekali tidak cocok untuk perusahaan yang produknya sedikit atau beroperasi di pasar yang stabil tanpa banyak perubahan. Lalu yang terakhir itu ada hybrid global design. Nah, dari semua model organisasi yang sudah tadi dibahas itu, pada kenyataannya itu sangat jarang ada perusahaan raksasa yang hanya murni menggunakan satu model saja. Disinilah muncul hybrid global design. Pada dasarnya ini adalah struktur yang bisa dibilang campur aduk, di mana perusahaan mengambil bagian-bagian terbaik dari berbagai desain dan merakitnya menjadi satu struktur unik yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, perbedaan utama antara desain hibrida atau hybrid dan matrix itu terletak pada cara penggabungan struktur dan sistem pelaporannya. Jadi desain matriks itu bekerja dengan cara menumpuk dua struktur yang berbeda secara bersamaan sehingga menciptakan sistem pelaporan ganda di mana seorang karyawan sering kali harus melapor kepada dua bos sekaligus, misalnya manajer fungsional dan manajer produk di dalam sebuah tim project yang sifatnya sangat cair atau sementara. Sebaliknya, desain hibrida ini tidak menumpuk struktur secara tumpang tindih, melainkan mencampur atau merakit berbagai jenis desain seperti fungsi produk atau wilayah di bagian atau tingkatan hierarki yang berbeda sesuai kebutuhan praktis perusahaan. Nah, dalam struktur hybrid ini, jalur pelaporannya itu tetap tunggal dan jelas kepada satu atasan, serta struktur organisasinya cenderung lebih permanen sebagai struktur resmi perusahaan secara keseluruhan. Nah, teori-teori sebelumnya itu adalah bentuk ideal atau murni, namun di dunia nyata, struktur organisasi ditentukan oleh ukuran perusahaan, strategi, teknologi, dan budaya mereka. Nah, jika kita lihat atau kita membandingkan dari 500 perusahaan multinasional terbesar di dunia, tidak ada dua perusahaan yang bagan organisasinya sama persis 100% karena para pimpinan perusahaannya itu biasanya mengambil konsep dasar atau membuang bagian yang tidak cocok lalu menambahkan elemen baru ke semua kondisi persaingan di pasar. Nah, untuk melihat fleksibelnya sistem hybrid, mari kita lihat juga ini bagan yang ada. Nah, jadi di sini tuh ada tingkat puncak atau campuran fungsi dan produk tepat di bawah CEO. Nah, itu bisa melihat posisi yang berdasarkan fungsi seperti uh, Chief Financial Officer yang mengurus keuangan dan General Counsel ya atau untuk hukum, tapi di saat yang sama ada juga posisi berdasarkan produk seperti manajer untuk divisi mobil mewah Infinity. Nah, tingkat menengah itu ada fungsi yang dipecah jadi produk. Coba kita lihat juga di kotak di bawah General Marketing Manager. Nah, itu tuh ada fungsi pemasaran yang tidak dipukul rata, melainkan dipecah berdasarkan produk. Ada manajer khusus pemasaran sedan, mobil sport, dan juga truk atau SUV. Lalu tingkat bawah itu dimasukkan unsur wilayah, baik di divisi Infinity maupun di staf operasional penjualan reguler. Nah, Nissan tetap menyelipkan posisi regional general managers manajer wilayah untuk area timur, tengah, dan barat. Ini adalah penerapan desain wilayah di dalam struktur mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya pada era globalisasi saat ini, perusahaan tuh nggak hanya bersaing dengan perusahaan dalam negeri, tetapi juga dengan perusahaan dari berbagai negara. Nah, kondisi ini itu yang disebut sebagai persaingan global. Lalu ada juga tantangan-tantangan dari persaingan global itu. Yang pertama itu ada perbedaan budaya dan kebutuhan konsumen. Jadi setiap negara itu mempunyai budaya, kebiasaan, dan preferensi konsumen yang berbeda. Produk yang sukses di satu negara itu belum tentu diterima juga di negara lainnya. Misalnya, menu makanan cepat saji di Indonesia itu berbeda dengan di India atau di Jepang karena menyesuaikan selera dan budaya masyarakat setempat. Lalu yang kedua itu ada perbedaan regulasi dan kebijakan pemerintah. Jadi setiap negara memiliki aturan bisnis yang berbeda, seperti pajak, perizinan, standar produk, sampai aturan investasi asing.
Nah, perusahaan multinasional harus paham nih regulasi tersebut supaya dapat beroperasi dengan lancar dan menghindari masalah hukum. Lalu yang ketiga itu ada perkembangan teknologi yang cepat. Nah, teknologi itu berkembang sangat cepat dan menjadi faktor utama dalam persaingan global. Nah, perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi itu akan lebih efisien, inovatif, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Contohnya itu perusahaan seperti Netflix dapat melayani pelanggan yang di berbagai negara melalui platform digital tanpa harus membuka bioskop atau toko fisik. Boleh di next? Nah, selanjutnya untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat, perusahaan internasional itu biasanya menerapkan beberapa strategi utama nih. Nah, pada slide ini tuh ada tiga strategi yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada global efisiensi. Jadi strategi ini tuh berfokus pada efisiensi biaya dan pemanfaatan sumber daya secara global. Jadi perusahaan berusaha memproduksi barang atau jasa dengan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitasnya. Contohnya ada Apple yang menggunakan jaringan pemasok dari berbagai negara untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Lalu yang kedua ada local responsiveness. Jadi walaupun perusahaan beroperasi secara global, mereka tuh tetap harus paham kebutuhan pasar lokal. Artinya perusahaan menyesuaikan produk atau layanannya dengan budaya dan kebutuhan konsumen di setiap negara. Contohnya ada Netflix yang menyediakan subtitle dan dubbing dalam berbagai bahasa, serta memproduksi konten lokal agar lebih dekat sama penonton di masing-masing negaranya. Lalu yang terakhir itu ada innovation. Strategi berikutnya ini dalam persaingan global ini perusahaan harus terus menciptakan produk, layanan, atau teknologi baru supaya tetap unggul dibandingkan kompetitornya. Contohnya itu ada Tesla yang terus mengembangkan teknologi kendaraan listrik dan perangkat lunak mobilnya sehingga memiliki keunggulan kompetitif di pasar global. Boleh di next? Baik, selanjutnya ke pengertian control system. Sebelum membahas lebih jauh, coba bayangkan saat kita sedang pergi ke suatu tempat menggunakan Google Maps. Aplikasi tersebut akan menunjukkan apakah kita masih berada di jalur yang benar menuju tujuan. Jika kita salah jalan, baru agar kita bisa sampai ke tujuan yang lebih efektif. Nah, dalam dunia bisnis, control system atau sistem pengendalian memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu control system adalah cara yang digunakan perusahaan untuk memantau dan juga mengevaluasi kinerja organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui sistem ini, perusahaan dapat membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang diharapkan. Jika ditemukan adanya perbedaan, kendala, atau penyimpangan dari target, manajemen dapat segera mengambil tindakan perbaikan sehingga perusahaan tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuannya. Dalam bisnis internasional, kontrol sistem menjadi sangat penting karena perusahaan harus mengelola banyak cabang dan juga aktivitas yang tersebar di berbagai negara. Dengan adanya sistem pengambil seluruh unit bisnis tetap bekerja sesuai strategi dan tujuan perusahaan secara global. Kontrol sistem itu apa sih? Kontrol sistem adalah proses untuk perusahaan agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif. Boleh di next. Selanjutnya yaitu pentingnya kontrol dalam bisnis dengan Google Maps, maka kontrol dalam bisnis internasional itu berfungsi untuk
menuju tujuan perusahaan. Yang pertama, kontrol membantu memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, yaitu kontrol digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja cabang maupun anak perusahaan yang berada di bernegara. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui apakah target yang diberikan sudah tercapai atau masih perlu ditingkatkan. Ketiga, mengendalikan biaya operasional, menjaga kualitas produk atau layanan, serta meningkatkan produktivitas agar tetap mampu bersaing di luar pasar global. Selain itu, kontrol juga berperan dalam terjadi ketika ditemukan ketidaksesuaian dengan target, perusahaan menjadi lebih besar. Dengan adanya sistem pengendalian yang efektif, seluruh cabang perusahaan yang tersebar di berbagai negara dapat tetap bergerak ke arah yang sama dan bekerja sama untuk baik. Mengapa kontrol penting dalam bisnis internasional? Karena perusahaan internasional beroperasi di banyak negara dengan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian untuk yang telah ditetapkan dan mendukung keberhasilan perusahaan secara global. Tanpa kontrol sistem, perusahaan internasional ibarat orang yang berpergian jauh tanpa Google Maps. Mereka mungkin tetap berjalan, tetapi tidak tahu apakah masih berada di jalur yang benar atau sampai menuju tujuan. Oke, di sini kita masuk di Toyota, yaitu Toyota Overhauls and Function Based Structure and Product. Jadi di sini Toyota itu kayak merubah dari function struktur sebelumnya ya, yang mana tuh dia tuh memiliki function base. Nah, jadi function base ini ya, saya seperti tahu lah, kayak mengetahui yang mana nih strukturnya ada divisi R&D, ada processing division, dan juga manufacturing dan sistem marketing. Nah, Toyota terus mengubah struktur di general account. Ini yang mana tuh mencanggihkan, padahal ini kayak apa ya, kayak kompakan kayak Toyota gitu untuk pabrik-pabriknya untuk menengah sampai ke kecil, fashion dan base, yang mana ini sudah benar-benar mencakup gitu, dan juga apa namanya, kayak berkolab gitu ya sama produk-produk lain gitu, yang mana ini sebagai inovasi Toyota untuk berkembang. Namanya Toyota itu mengubah struktur dari function base struktur menjadi produk base struktur ya, agar ya berkembang gitu. Dan juga di sini mengolah bisnis untuk persaingan global. Nah, jadi restrukturisasi yaitu adalah agar adaptif gitu terhadap kebutuhan pasar global yang ada. Dan juga ada restrukturisasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar global, meningkatkan daya saing yang melalui inovasi dan juga efisiensi. Yang mana ini wilayah itu diberi kewenangan untuk merespon kebutuhan lokal dengan cepat. Yang ketiganya ada bentuk organisasi ini, yang mana itu strukturnya organisasi lebih fleksibel dan kolaboratif juga, mengingatkan fungsi R&D produksi dan mengembangkan produk dalam satu ini, yaitu mengurangi birokrasi dan mempercepat proses kerja. Yang keempat ada sistem pengendalian kegiatan seluruh dunia yang pengawasan secara tetap dari kontrol pusat, dari kontrol pusat Toyota tersebut, dan juga ada setiap unit produk bertanggung jawab atas kinerja, efisiensi, dan juga memproduksi produk. Jadi sistem ini kendali yang digunakan untuk strategi kontrol memastikan arah perusahaan sesuai dengan visi global. Yang kedua, operation control itu mengawasi efisiensi produk, dan ketiga ada reformasi kontrol itu mengukur ataupun pencapaian kinerja kegiatan bisnisnya. Itu ada sistem pemantauan global untuk menjaga keselarasan tujuan perusahaan. Jadi yang kedua ada evaluasi berdasarkan kinerja unit produk dan kebutuhan pasar global. Yang tiga, meningkatkan koordinasi antara strategi global dan implementasi lokal. Juga nih mekanisme pemantauan ada head office ataupun pusat strategi dari Toyota unit pada wilayah. Boleh next. Kita masuk kesimpulannya. Jadi International Organization Design and Control adalah cara perusahaan multinasional merancang atau struktur organisasi dan sistem
pengendalian menyesuaikan kebutuhan tiap kinerja. Nah, jadi berdasarkan studi kasus Toyota, perusahaan melakukan perubahan dari function base melalui production base, yang mana ini strukturnya untuk meningkatkan fleksibilitas, percepat menggabungkan fungsi R&D produk, dan mengembangkan produk agar lebih strategis, operasional, dan juga evaluasi kinerja dari pusat. Perubahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi internasional bergantung pada kemampuan menyeimbangkan adaptasi lokal dengan koordinasi dan kontrol global untuk mencapai inovasi dan kinerja yang optimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.